Apa? Cek. Ya, Mbak Berwi mungkin sedikit cerita dong tentang operasi hidung atau permak hidung, bagaimana ceritanya nih, kapan dilakukan, di mana? Minggu lalu aku baru ke klinik Nibelt ya, jadi ketemu dokter Hartono untuk konsultasi. Kenapa? Karena memang ujung hidung aku ini sudah kulitnya itu menipis, jadi timbullah putih-putih di bagian ujung hidung. Itu kalau dibiarkan itu akan mengakibatkan implannya jebol. Dan itu kan sangat bahaya pastinya, karena kalau hidung kita bolong selain sakit, implannya jebol, malu ya kan, belum lagi reaksinya lama sekali, bisa di atas 6 bulan. Akhirnya aku konsultasi, dokter Hartono menganjurkan aku untuk menggunakan tulang kuping. Jadi ini kuping aku juga bisa dilihat, kuping aku pun tulang rawannya diambil. Karena apa? Menurut dokter itu hidung aku kan sudah putih dan udah 2 kali dibongkar. Jadi untuk ketiga kali ini dokter menggunakan tulang rawan untuk mengganjal implannya biar tidak terlalu menekan ke bagian hidung. Jadi paling tidak dia elastisitas kulitnya tuh lebih nggak cepet tipis gitu kalau diganjel. Jadi ini tulang kuping aku dipindahin ke depan. Ya sudah, karena memang demi kebutuhan, walaupun jujur aja sebenarnya aku nggak mau ya, kan aku dimaki-maki netizen, wah orang nggak bersyukur ini itu, padahal udah cantik gitu tambah jelek ini. Tapi sebetulnya itu bagus untuk kesehatan, karena orang kan knowledge-nya kurang banyak yang tahu ya. Orang cuma tahu alah gonta-ganti hidung nggak bersyukur sama Tuhan, cuman rubah-rubah, padahal semua itu ada sebab dan akibat. Oke, ya sudah, akhirnya kemarin sudah dioperasi. Terus ini udah prosesnya 7 hari pertama, dan ini hari pertama juga untuk aku buka plester hidungnya, karena kan dari kemarin semalam pun ada launchingnya Atta Halilintar juga. Aku kan datang juga masih pakai plester hidungnya kan. Nah, karena kan permintaan Irma, oh iya gue mau lu nge-MC dong di acara ulang tahun gue, ya kan. Jadi aku kadonya nge-MC, walaupun datangnya tadi agak telat, Bo. Tapi alhamdulillah aku tadi udah perform, udah nyanyi, udah semuanya, paling dia udah menghibur. Nah, jadi inilah hasil operasian aku. Mungkin nanti bisa dilihat kira-kira seperti apa lebih cantikan sekarang, apa lebih cantikan kemarin. Tapi kan yang jelas ini masih bengkak ya. Jadi masih belum sempurna banget sih kalau menurut aku. Masih ada tahapan lagi? Masih ada tahapan, jadi minggu depan aku harus datang lagi ke dokter Hartono untuk dilakukan pengecekan. Karena ini dalamnya masih jahitan semua. Kalau kalian lihat, ini jahitan. Kemarin sempat dibuka satu jahitan hidungnya sama dokter, tapi darahnya masih keluar. Jadi dokter bilang, Pak, kalau kayak begini, ini nggak bisa. Maksudnya nggak bisa dibuka dulu jahitannya. Jadi masih minggu depan lagi. Ada rasa sakit nggak? Ya nyut-nyutan sih ada ya, pasti nyut-nyutan sih ada, terutama kuping juga berasa kan, Bo. Karena kan diambil tulangnya, terus begitu tiduran juga, ya kalau biasa tidurnya miring kan, agak ketekan gitu kan, jadi agak sakit lumayan sih. Jadi aku 2-3 hari pertama itu aku sampai kemarin nginep di hotel 6 hari gitu loh, untuk recovery aja. Karena kan biar apa ya, kita kan minum antibiotik itu kan bikin ngantuk ya kan, terus bikin nafsu makan juga gitu. Jadi aku sengaja di hotel, walaupun aku operasi, tapi aku tetap olahraga di hari ketiga. Sampai sekarang aku tiap hari olahraga terus, karena berasa sih berat badanku naik. Badanku kan alergi untuk antibiotik gitu, jadi kalau antibiotik ngembangnya. Tapi kalau untuk hasil memuaskan kah? Lebih terasa lebih cantik, lebih alami dari yang sebelumnya atau gimana? Kalau aku sih jujur ya, walaupun ini kan masih bengkak ya, aku sih ngelihat, aku aku lebih suka kayak gini. Maksudnya ya natural sih kalau menurut aku ya, karena kan aku tipe orang yang ya udah deh terserah dokter aja mau diapain. Aku nggak tipe orang yang nggak pernah puas gitu, kayaknya gue kurang runcing, nah kan ujungnya harus dipotong cupingnya. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Jadi kalau menurut dokter aja, kalau kata dokter bagus nih, ya sudah. Dan ini kulit oke sih, kayaknya natural gitu, lebih imut sih kalau menurut aku ya. Jadi nggak terlalu kelihatan dewasa banget. Tidak terlalu frontal ya perubahan. Nggak kelihatan kan? Menurut kalian gimana? Hanya lebih mancung memang. Lebih mancung dikit ujungnya. Ini doang. di dalamnya kan ya? Iya, di dalamnya, jadi dijahit dari dalam, ininya juga dijahit nih. Ininya jadi agak dijahit biar agak kecil gitu loh. Jadi aku cupingnya nggak dipotong,
tapi sininya yang ditekan sama dokter, jadi kayak dimasukin ke dua gitu, Tarik ke dua gitu kan, dijahit sininya ngek gitu, jadi sininya yang dijahit agar kelihatan kecil gitu maksudnya. Bangirnya. Prosesnya berapa lama tuh? Hampir 2 jaman karena kan aku dibius total. Total. Aku minta bius total, Bu. Soalnya waktu kemarin 2 kali bongkar itu kan biusnya lokal. Tapi bukan di dokter Hartono kan. Ada di dokter Putu gitu. Jadi kalau biusnya lokal itu begitu kita dijahit apa walaupun nggak berasa tapi kan kedengeran. Iya tuh bikin trauma gitu. Jadi kalau kemarin aku Udah enak aja ya. enak, jadi bangun tidur gua tau-tau udah ini aja, udah nggak pusing kupingnya, udah nggak pusing hidungnya, tau-tau udah minum obat antibiotik, langsung nginep di hotel. Ya bawaannya ngantuk terus. Oke, selama recovery ini apa tantangannya? Tantangannya sebenarnya Sama nggak boleh makan Pantangan. pedes sih ya. Pantangannya. Pantangannya gitu ya. Tantangannya nggak boleh makan pedas, tapi tantangannya gue tetap makan pedas, Bo. Nah, itu agak nakal sih jujur aja. Malam orang Padang kan biasa kalau makan kalau nggak disambel nggak enak. Terus pantangannya juga sebenarnya nggak boleh tidur miring. Aku orangnya susah banget. Aku kan kalau tidur agak goyang kanan, goyang kiri. Kok kalau lurus begini terus kayaknya sesak napas gitu. Itu aku masih agak goyang-goyang sih. Makanya mudah-mudahan sih nggak miring sih ibunya gitu. Kak, memutuskan untuk permak hidup kayak gini kan harus ada budget ya? Ada nggak budget Budgetnya khusus? ada, Budget khusus. budget khusus Nggak ya. murah nih. Ini kan mahal, ini mahal. Telinga juga. Hampir 100 juta. Iya, operasinya hampir 100 juta ini. Itu tahap pertama. Tahap pertama. Perawatan? Perawatannya kemarin aja labnya aja udah 2,5 juta ya, belum ini itu total 75-an lah semuanya gitu, 75 juta sampai ya belum nanti kontrol gitu kan, total hampir 100 juta lah, sekitar 90-an yang kayak gitu. Make sure dengan hasil. Aku sih puas-puas aja ya hasilnya, karena menurut aku ya kan satu dokternya juga udah senior ya, kedua mahal juga kan gitu. Kenapa mahal? Sebenarnya karena pakai tulang rawan sih. Mungkin kalau nggak pakai tulang rawan sekitar 40 jutaan. Nah, pakai tulang kan jadi 2 kali operasi gitu. Nah, dan aku bukan tipe orang yang aku harus keluar negeri, harus ini harus enggak ah. Banyak Di dokter Indonesia lokal yang dokternya dia- keren-keren kok gitu. Jadi aku selalu appreciate dengan dokter-dokter yang ada di Indonesia, karena kita harus menghormati loh, mereka kan sekolahnya susah. Mungkin kan kalau orang yang nggak ngerti kayaknya menghina dokter atau apa kayaknya gampang, oh gua harus ke di Korea dong, ya kan Korea gini-gini. Nah juga, maksudnya banyak teman-teman aku di Korea apa gagal-gagal, malah mereka kan suka potong-potong cuping, jadi Iya. begitu pulang mukanya gede, cupingnya kecil bawa, jadi mukanya aneh gitu. Karena Indonesia tuh tetap cuping itu penting. Aku aja kabur juga kemarin dibuang sama dokter. Ada ketakutan nggak? Kan zaman sekarang kan ada tuh operasi ini yang sampai pas sudah lama-lama aja akan berubah wajahnya jadi aneh gitu. Ada ketakutan itu nggak? Kalau Itu ini seperti apa? tergantung kliniknya ya, tergantung pengerjaan dokternya. Contoh, ada juga operasi hidung yang bikin bengep-bengep. Nah, itu kan satu, metabolisme orang juga beda-beda. Kedua, teknik pengerjaan dokter juga beda-beda gitu. Makanya ya carilah tempat yang recommended gitu kan, yang benar-benar oh ini dokternya udah senior. Jadi ya memang budget duit nggak bisa dibohongin ya. Kadang-kadang kan orang budgetnya pengennya yang murah, yang cuma 30 juta pakai tulang kuping, nggak tahu ntar menyong ya kan, serba salah juga. Jadi kita harus detail sih, karena kan buat bagian muka ini kan sensitif ya, Bu, jangan sampai sembarangan gitu. Terus Kak, Oke. untuk menanggapi netizen yang bilang bersyukurlah dengan alami gitu daripada Betul. berubah. Gimana tanggapan Kakak? Itu kan sangat frontal Sangat juga. menyakitkan ya. Menyakitkan gimana? Gini, orang kan nggak tahu karena aku tuh infeksi filler gitu loh awalnya. Jadi aku itu dioperasi bukan karena aku pengen cantik, tapi karena aku memang dikuret hidungku. Karena infeksi gara-gara filler. Dulu kan ada filler-filler bikin mancung hidung. Lama-lama hidung gue bernanah. Bernanah bengkak lah, itu si nananya itu membengkak di bagian ujung. Jadi mukanya kayak gorgon gitu. Wow, gitu. Oh. Aku pikir kan Benjolan awalnya ya? jerawat, iya benjolan sampai gede. Akhirnya aku nggak berani keluar rumah ya. Untung dulu kan lagi ya belum terlalu yang viral banget gitu. Jadi memang dan itu sampai 3 kali dikuret, menghabiskan dulu 50 juta tuh nguret itu doang. 3 kali, 2 minggu sekali dikuret. Akhirnya begitu udah ketiga kali dokter nyerah. Kata dokter udah deh sekarang mendingan kamu dioperasi. Kenapa dok? Aku bilang emang dikuret udah nggak bisa. Nggak bisa karena nanahnya sudah masuk full ke dari ujung ke ujung. Jadi
Kalau kuret kan dari atas, kita harus dibongkar dari dalam, dan itu udah keras itu jadi kayak tulang, Bo. Aja waktu dioperasi aja sampai ngilu, karena kan walaupun kan kita disuntik dulu ujung batangnya kan emang nggak berasa kan, tapi kan begitu hidung kita bunyi gitu kan, dirobek terus dicongkel, itu kan kayaknya otak juga dari 1 jam nyongkelnya doang tuh dia di sini. Gue sampai oh my god, itu 1 jam prosesnya dari segitunya loh. Jadi sampai pegangan ini kan gitu, walaupun nggak ada sakit tapi itu trauma banget. Nah, sampai infeksinya sampai kayak begitu, itulah bahaya. Jadi aku menyarankan juga dari kasus aku ini untuk teman-teman yang pengen cantik atau cowok-cowok pengen ganteng ya kan, karena sekarang nih operasi ini udah banyak. Gue pusing ya. Saat gue lagi jomblo, Bo, ya kan. Makanya kan gue mau launching lagu Halalin Aku nih, yang bentar lagi bakal ciptaan Aldi Taher kan. Aku produser sendiri, ada Indra Brukman juga di situ buat video klipnya. Jadi gini maksudnya, sekarang nyari cowok itu susah. Kenapa? Karena cowok tuh operasian semua. Banyak kan cowok yang dioperasi daripada cewek. Kenapa? Karena banyak banget cowok yang sekong-sekong gitu, Bo. Sekarang zamannya udah aneh, makanya gue sampai nggak pernah gitu, gue nggak punya pacar sampai selama ini. Tapi ini udah 3 bulan lebih sih, termasuk keren. Karena apa? Kebanyakan yang ACDC. Jadi sekarang cowok-cowok operasi kayak gitu. Ya intinya pilihlah klinik yang baik dan benar, ya kan. Jangan sembarangan, terus harus steril juga sih, ya kan. Karena kalau udah infeksi itu, mau ngabisin duit, Bo. Oke.